Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jamil awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din urusan Abu Yasid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani urusan ila Sayyidil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na Allah bi ulumi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Riyadhus Shalihin, kita sampai di bab tentang mendidik keluarga. Tanggung jawab mendidik keluarga. Kemarin diawali dengan qaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakan sholat. Suruh keluarga untuk sholat, perintah langsung dari Allah. Jangan sampai di rumah ada yang tak sholat, apalagi mamanya tak sholat, atau anak laki-lakinya yang besar tak sholat, atau bapaknya malah yang tak sholat. Nah, ini dia bukannya tidak mengikuti perintah mendidik, tapi dia sendiri tidak mendidik dirinya sendiri, tidak bisa menjadi contoh. Dua pelanggaran. Seorang ayah yang tidak sholat, dia sendiri sudah dosa, kemudian dia tidak menyuruh keluarganya untuk sholat, dia dosa dua kali. Jadi ramai-ramailah sama-sama nanti ngantri di nerakanya, neraka jahanam. Na'udzubillah subhanallah. Di dunia ini tak kaya, di akhirat sama-sama masuk neraka. Na'udzubillah. Karena hidup di dunia ini kita orang Islam, kita orang Muslim, orang mukmin, prinsip hidup harus berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman ini hidupnya pokok untuk duit saja, hidup untuk dunia saja. Macam mana kita di dunia ini bisa gembira, bahagia, itu mereka. Kita tidak, tapi kita macam mana kita nanti di akhirat ketika kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi keluarga yang bahagia. Salat penting, sangat penting, tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai orang dekat dengan kita itu tidak sholat, ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka besok bahan bakarnya itu manusia dan batu. Kok bukan setan? Setan ini tugasnya cari bahan bakar. Nah, setan ini pandai ya. Dia cari bahan bakar neraka. Manusia macam mana manusia ini bisa masuk neraka? Nanti bahan bakarnya apa?
Manusia dan batu. Setan tukang nyari. Nah, itu. Bukan setannya yang jadi bahan bakar. Waquduhan nas wal hijarah. Jadi neraka itu menyala itu. Bukan ada batu bara di situ, bukan. Manusia yang menjadi bahan bakarnya. Yang nyari siapa? Setan mengumpulkan, dapat masukkan neraka. Nyala nerakanya. Nah, bahan bakarnya bukan bensin, bukan solar, bukan batu bara, tapi manusia. Manusia yang tidak beriman, manusia yang ahli maksiat dan batu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita sampai kepada hadis ini. Qala akhadzal Hasanu ibnu Ali radhiyallahu taala anhu tamratan min tamris shadaqah fajala fi. Sayyidina Hasan, putranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cucunya Rasulullah. Rasulullah ini punya putri namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah dinikahkan dengan Sayyidina Ali, punya anak namanya Sayyidina Hasan. Kemudian adiknya lagi Sayyidina Husain. Jadi suatu hari Sayyidina Hasan ini cucunya mengambil satu butir tamar, kurma, ya, kurma. Yang mana kurma itu adalah kurma zakat. Kurma zakat. Sayyidina Hasan anak kecil, diambil sebiji kurma, dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian Rasulullah tahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, irmi biha, buang, kata Rasulullah. Kalau kita namanya anak, buang, kata Rasulullah. Ketika melihat cucunya memasukkan kurma zakat ke dalam mulutnya. Apa kata Rasulullah? Ama alimta anna la na'kulus sadaqah. Kata Rasulullah, bukankah engkau tahu sesungguhnya kita itu tidak makan zakat? Nah, jadi Ahlul Bait Rasulullah SAW itu tidak boleh makan zakat. Haram bagi mereka. Haram. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin anna la tahillu lana sadaqah. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya kami itu tidak halal zakat itu bagi kami, maksudnya keluarganya Rasulullah. Nggak boleh. Masya Allah. Itu karena mulianya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai zakat itu kan min ausakhin nas. Zakat itu kan dari kotorannya manusia, kotoran hartanya, kotoran dirinya. Masa Nabi suruh makan? Masa keturunannya suruh makan, keluarganya suruh makan? Ya tidaklah, haram. Ini pula sebagian orang berebut nak makan zakat. Itu bagi keluarganya Rasulullah itu hukumnya haram. Sampai kepada derajat haram. Okelah, kalau tidak masuk ahli bait Rasulullah, ya terus jangan terus congok gitu loh. Kalau bisa sudah kasihkan fakir miskin saja. Ini kalau time zakat, pemungutan zakat, semua ngaku jadi amil supaya bisa makan itu dari zakat. Kenapa begitu? Amil itu diangkat oleh khalifah. Nah, kalau kita sekarang negara lah, orang yang amil itu profesi, pegawai itu amil. Amil itu pegawai, bukan cuma satu malam aja, 2 malam, itu bukan pegawai namanya. Ada pegawai macam gitu? Tak ada. Pegawai itu pergi pagi, balik sore. Pergi pagi, pegawai pos, ya, pegawai kantor bupati, pegawai bea cukai, pegawai sah bandar, pergi pagi balik sore, pergi pagi balik sore.
Amil kayak gitu, itu namanya amil. Pergi pagi, balik sore, pergi urusi zakat setiap hari. Itu baru namanya amil. Nah, jangan kita sama kita, yuk kita bentuk yuk 5-6 orang, aku ketua, kau wakil, kau bendahara, kau sekretaris. Nah kita berempat, terima zakat. Ngaku jago jadi amil. Amil itu diangkat, istilahnya SK dari khalifah. Nah, karena kita bukan negara Islam, ya berarti dari negara. Itu baru namanya amil. Dan mereka itu ya pegawai, pekerja. Kalau yang ngumpul-ngumpul itu namanya mutabarri', orang yang ngumpulnya melakukan amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan dijadikan kesempatan nak makan zakat. Nomor 1, secara hakikat zatnya saja, istilahnya mutunya itu tidak sama seperti uang-uang harta-harta yang lain. Terbukti kalau keluarganya Rasulullah, harta yang lain boleh makan, umpamanya ya pokoknya dari pekerjaan, dari apa boleh, tapi kena zakat jadinya haram. Jadi kita jangan sampai malah berebut congok nak makan duit zakat, apalagi bukan dia termasuk orang yang berhak untuk memakannya. Haram juga, dia tak berhak untuk dapat bagian itu, malah didapat malah banyak. Malah dimakan, dia senang. Jadi itu memang terjadi, ya, terjadi di masyarakat itu terjadi. Jadi satu kampung dikumpulkan zakatnya, panitianya 2 orang. Saya tidak mengatakan amil, panitia, karena bentuk-bentuk sendiri dikumpulkan di masjid, itu bukan amil. Dia sama dia, aku ketua, kau wakil, atau kau bendahara, atau kau sekretaris, kita berdua aja. Satu kampung dikumpulkan, bayarlah di situ semua zakat. Biasanya ini khusus zakat fitrah. Nah, biasanya, tapi nanti ada orang zakat mal biasanya. Dapatlah 10 juta. Oh, kan? Dapat 10 juta, katanya ini dibagi 8 asnaf. 10 juta. Kalau saya kita bilang 10 lah, susah baginya. Nah, 16 juta lah katakan. Berarti satu asnaf 2 juta, 2 juta. 2 juta, 2 juta katanya. Nah, ini yang ada cuman beberapa asnaf saja. Nah, selebihnya itu diambil oleh amilnya. Jadi dapat bawahnya 16 juta, amil yang ngambil sekitar 10 juta. Dia berdua. Nah, ini terjadi. Apa tak kacau jadinya. Ini berarti orang satu kampung stok duit untuk dia aja lah. Tak boleh begitu. Hati-hati duit zakat itu. Haram, kalau namanya haram ya sama dengan uang curian, sama hukumnya haram dimakan. Atau judi, haram. Duit zakat pun akan jadi haram ketika itu bukan orang yang berhak untuk menerimanya. Maksudnya di sini, kenapa di sini Rasulullah Imam Nawawi memasukkan di sini maksudnya sebagai orang tua ya, itu harus juga mendidik anaknya. Contoh, balik sekolah bawa pelam sebiji. Balik sekolah SD bawa pelam sebiji. Orang tua tuh harus tanya, kau pelam ini dapat dari mana? Kau ngambil pelam dari mana nih? Mama bapak kau tak punya kebun pelam, balik sekolah bawa pelam sebiji. Tak ditanya sama bapaknya, mamanya makan. Tahu dia kalau pas jalan sambil gini ada pelam orang. Nah, santai aja dia. Mama sama bapaknya tidak mengontrol. Dan itu sering terjadi seperti itu. Anak-anak kecil itu tidak tahu haram tak haram, dia masih belum tahu. Yang penting ada pelam ini kok rendah, tangan dia sampai ambil dia. Itu sering terjadi. Jambu dan lain sebagainya. Tanya, ini siapa punya nih? Anu kemarin itu ngambil dia, balikkan. Harus gitu orang tua. Jangan dibiarkan, nanti anak itu akan terbiasa mengambil haknya orang lain. Besar jadi maling.
karena dia nggak biasa kumpul sama kawannya, entah itu di sekolah atau di mana, tengok ada duit geletak, apalagi di bawah, ambil, biasa. Dianggap itu bukan satu hal yang dosa. Orang tua harus didik. Orang tua harus didik. Ada seorang imam, dia seorang ulama, saya lupa namanya, imam siapa. Pada suatu hari dia balik ke rumah, bawa apel sebiji. Mamanya di rumah tanya, "Nak, apel ini kau dapat dari mana?" Dia kata, "Mak, ini saya dapat dihanyut di sungai," kata si anak ini. Apel hanyut di sungai. Ini kisah nyata, saya lupa imam siapa. Jadi akhirnya kata mamanya, "Ini bukan hakmu ini punya orang. Kau pergi cari tuannya di mana nih. Kalau kau minta ikhlasnya." Akhirnya si anak ini namanya di sungai, diurut mana ada kebun apel, ke sana terus jauh tak jumpa, hanyut, namanya hanyut. Sampai dicari begitu jauhnya hanya ingin mencari kehalalan sebutir apel saja. Itu kalau dimakan, bahaya. Nah, orang tua harus mendidik anaknya seperti itu. Apa saja. Atau dia datang bawa duit, kau dapat duit dari mana nih? Ini. Harus gitu. Tengok Rasulullah ketika cucunya makan. Ini kan haram nih, tidak boleh. Keluarkan. Ini haram ini, nggak dibiarkan saja. Di apa-apa yang haram, orang tua harus mendidik anaknya. Bukan hanya sholatnya saja, menunjukkan yang halal, yang haram ditunjukkan, mana yang boleh, mana yang tidak. Wan Abi Hafsin radhiyallahu Abu Hafsin Umar ibni Abi Salamah Abdullah ibni Abil Asad Rabi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fis safhah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, samillahi ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Fama zalat tilka ni'mati ba'du. Sayyidina Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abil Asad Rabib Rasulillah. Rabib ini anak tiri Rabib, ya, anak tirinya Rasulullah SAW. Kata beliau, saya mengambil makanan di piring, fisofhah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, "Ya gulam, samillah." Nak, baca bismillah. Kata Rasulullah. Makan ini asar aja. Ingatkan anak teman, baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Ingatkan. Ini tidak. Bismillah dah bisa anak tuh makan sudah. Kadang minum tangan kiri. Biarkan aja. Bahkan bapak dia yang ngajari. Anak makan tangan kiri, pakai tangan kanan. Harus gitu. Dididik anak itu. Kalau tidak, sampai besar gitu terus. Dianggap biasa. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya. Wakul mimma yalik, makan yang berdekatan denganmu. Yang berdekatan denganmu. Ini makanannya sama. Anak kecil tangannya cut. Ke sana. Orang sebenarnya, tangan siapa nyebrang nih? Nah, kan? Iya tuh cut. Kul mayalik. Masa kul mayalik tuh gitu, makan tuh yang dekat. Tahu tuh? Tadi. Itu yang di depan kau tuh sama. Maksudnya gitu. Kecuali buah-buahan, kata Rasulullah. Buah-buahan yang lain. Di depan dia salak, ya, di sana jeruk. Akhirnya, aku tak makan salak, tidak apa-apa, karena berbeda. Tapi kalau sama, ayam dengan ayam sama. Cuma yang di sini
sayap, yang paha yang sana, tangan dia cut sana ambil paha, sama-sama ayam. Kul mayalik, rezeki kau sayap, sayaplah makan. Ini tak lari ke sana ambil paha, sayap dia kasihkan orang. Kul mayalik, maksudnya kul mayalik itu seperti itu. Jadi adabnya nggak ada, tidak ada. Karena hak orang kalau makan sama-sama, yang di depan siapa itulah haknya orang. Orang kan baru nak gini dia kan, kalah cepat, wah kan. Tangan siapa nyelonong itu? Alamak, tinggal tahu sama tempe, habis. Tak boleh gitu, didik anak supaya anak itu tidak terbiasa mengambil haknya orang lain. Kalau tak gitu, besar dia kalau udah didik gitu, tentu nanti kalau dia besar, entah dia jadi pejabat, jadi anggota dewan, jadi orang apa, mesti dia akan teringat waktu kecil. Makan dulu, yang orang tua jangan diambil. Dia akan teringat seperti itu. Berangkat dari perkara yang kecil. Famazalat tilka ti'mati ba'du. Maka setelah saya ditegur oleh Rasulullah SAW, katanya, maka begitulah akhirnya cara aku makan. Maksudnya apa? Dia tidak pernah mengambil sesuatu dari piring kecuali bismillah, dan tangannya tidak akan lari menjulur mengambil tempat yang jauh yang bukan berada di dekatnya. Jadi ingat sekali aja ditegur Rasulullah SAW. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kadang-kadang anak-anak ini nampak ini anak dididik orang tua apa tidak tuh nampak. Anak-anak gini, tengok mana yang dididik orang tua tuh nampak. Ini Masya Allah budaknya gini-gini. Memang dia di rumah orang tuanya sudah didik ya. Kalau yang tidak, pencak silat lah budaknya. Makan sambil berlari apa segala macam. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang rakyatnya. Semua setiap kalian. Wal al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, seorang pemimpin ya adalah ra'in. Ra'in itu artinya penggembala. Ra'in, ra'a, yar'a ghanam, menggembala kambing. Setiap kali ini adalah penggembala, maksud penggembala kambing, pemimpin. Maka seorang imam juga adalah pemimpin dan dia akan dipertanyakan tentang rakyatnya. Bukan enak jadi pemimpin, tak mikir proyek aja, bukan masalah itu. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ketika diangkat jadi khalifah katanya, saya takut sekali nanti ketika ada seekor anak sapi mati di ujung sungai Furat, aku dimintai pertanggungjawabannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sapi mati di ujung sungai Furat. Sayyidina Umar bilang, aku nanti di akhirat takut aku dipertanyakan oleh Allah. Kenapa anak sapi itu mati? Ini baru anak sapi. Kalau anak orang, rakyat yang mati, macam mana tanggung jawab pemimpin nanti di akhirat? Jadi kadang-kadang ini mikir enaknya saja, tapi tanggung jawab tidak dipikirkan. Enaklah, banyak proyek, banyak duit, terkenal, yang dipikir enak-enaknya saja. Tanggung jawabnya itu yang ngambil. Makanya para khulafaur rasyidin terdahulu, mereka enggak ambisi, mereka makan takut ketika diangkat menjadi khalifah, karena akhirat yang dipikirkan oleh mereka. Kalau kita sekarang kan berada di satu zaman yang macam mana aku bisa mempertahankan kekuasaanku. Kita sekarang berada di zaman itu. Kalau zaman dulu tidak, jangan aku tak sanggup, tanggung jawab. Padahal dia orang yang paling berhak, itu pun masih merasa tidak sanggup. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang laki-laki itu menjadi pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dipertanyakan tentang rakyatnya. Bapak atau suami nanti di akhirat ditanya, kenapa anakmu tak sholat? Kenapa istrimu tak sholat kau biarkan? Kenapa istrimu tak pakai jilbab kau biarkan? Kenapa? Ini kadang-kadang ini tidak dipikirkan. Tanggung jawab semua. Kadang-kadang kita ini cuma yang dipikir yang enak-enak aja. Tanggung jawab di akhirat nanti tak dipikirkan. Jadi banyak yang zalim terhadap keluarganya. Kira enak. Di dunia ini mungkin kau selamat, kau pergi meninggalkan kewajiban. Zalim terhadap keluarga, iya sekarang. Tapi jangan kau kira besok setelah kiamat ini tidak hidup lagi kita nih. Kalau dah hidup lagi nanti bagaimana kau mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah iman. Makanya orang yang beriman ini mesti perilakunya itu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Atau imannya kocar kacir. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang istri itu juga menjadi pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Istri dia menjadi pemimpin di rumah suaminya. Suaminya tak ada, macam mana dia jaga rumah? Hartanya suami macam mana? Rumahnya suami macam mana? Anak-anaknya macam mana? Ditanya nanti sama Allah. Ini suami pergi, suami balik, dompet jadi kopiah. Habis dia tak kemana-mana pergi, tak tahu. Habis. Balik aja suami ke rumah, anak pertama entah kemana, yang satu kemana, yang satu kemana, yang ini nangis, hancur semua, bersepai anak-anak kemana-mana. Tak dijaga. Balik, ada laki orang di dalam rumah. Haram hukumnya memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah suami tanpa izin suami. Enggak boleh, izin dulu. Sembarang-sembarang aja dimasuk-masukkan. Boleh izin. Karena itu rumah suami. Istri menjadi penanggung jawab ketika suaminya tidak ada. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang khadim, pembantu, itu menjadi pemimpin dalam urusan harta majikannya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pembantu-pembantu secara di rumah tangga ataupun di luar, apakah asisten atau orang tangan kanan siapa dikasih amanah uang, ini nanti tolong ya, kasihkan ke sana, bagikan ke sana, sampaikan ke musola sana, bagikan ke masyarakat sana, bagikan ke fulan. Dia ternyata sama dia dipotong zam, disuruh ngasih 100-an, dikasih 70-an, diberi 10 juta, suruh ngasihkan 10 juta, yang dikasih 8 juta. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan duitmu, kasihkan sudah 10-10, ini bukan hakmu, itu tanggung jawab di akhirat. Bukan dikira lumayan lah, mungkin kalau 2 juta terlalu banyak, 1 juta aja lah, tak terlalu nampak sangat lagi. Itu namanya orang tak takut sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang tuh kalau dah iman bagus, perilakunya mesti bagus, takut ya, percaya sama hari akhir, percaya sama neraka, percaya sama yaumul hisab nanti, percaya. Takut, dia nak bikin neko-neko di dunia, takut amanah. Itu. Ini orang mata kalau dah nampak duit tak bisa nak kalau tak ngambil. Ini masalahnya. Duit 10 juta suruh ngasihkan ke sana. Masa aku tak ngambil sama sekali? Enak betul dia. Aku cuma ngantar aja, bagilah sikit. Kan? Kenapa keikhlasan itu tidak ada? Ini sudah bukan Allah. Biarlah itu menjadi ladang palamu. 10 juta ambil Pak, 10 juta harta. Aku cuma terlewat aja. Bensin pun tak ganti, tak apa. Kenapa tidak harus begitu?
Kenapa kita tidak punya jiwa penolong, beramal, tabarruk? Kan gitu. Mestinya dia ngantar habis waktu, ada bensin, ada apa. 10 tetap sampainya 10. 20 sampainya 20. Seperti itu. Itu namanya amanah. Dapat pahala. Kalau tidak dipotong-potong, ini Pak untuk anu, ini untuk ini, untuk itu, untuk itu segala macam. Aduh, habisnya paling-paling 500.000, ngambilnya 3 juta. Nah, kan? Ini masalah. Cari untung, cari can. Nah, jaga-jaga macam ini, dikira akhirat kita tak dihidupkan lagi, dihidupkan lagi. Nah, itu. Jangan terlalu apa kita bilang ini mata duitan lah bahasa kasarnya itu. Jangan gitulah. Jadi biasakan kita ini nolong orang. Duit bukan duit engkau. Duit bukan duit engkau. Duit ini duit rakyat. Mau dikasihkan kepada rakyat. Ngapa pula pakai diambil? Jangan gitulah. Amal kenapa sih? Ibadah. Kalau duit dia tak apa, ini bukan duit dia. Suruh sampaikan sajalah. Kenapa harus gini, harus gitu? Apakah tidak ada lagi amal di situ? Tidak ada lagi jiwa menolong di situ? Tidak ada. Kalaulah seorang pemimpin sudah tidak punya jiwa menolong, lah terus macam mana? Jadi dikatakan, satu hikmah mengatakan, Sayyidun nasi khadimuhum. Pemimpinnya manusia itu adalah pembantunya. Itu pemimpinnya, pemimpin itu adalah pembantu, dia bantu rakyat. Pemimpinnya rakyat, itu pembantunya rakyat, bantu, tolong. Orang nolong mesti rugilah, tak tenaga, tak waktu, tak duit, tapi di situ akan berbuah pahala. Karena uang itu akan habis juga. Terus pertanggungjawabannya juga rumit di akhirat. Kemudian wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyatnya. Wa an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa farriqu bainahum bil madaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahlah anak-anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun wajib disuruh salat. Nah, wajib. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin, dan pukul mereka kalau mereka sudah berumur 10 tahun kok meninggalkan salat. Jadi kalau nak pukul anak itu, Bu, caranya Pak bilang, nak, bapak ni nak mukul kau disuruh sama Rasulullah kalau kau tinggalkan salat. Nabi suruh, kau 10 tahun kau tak salat, Nabi suruh bapak mukul kau. Hah, macam mana? Memang kita harus didik begitu anaknya. Anak ini tak tahu Qurannya macam mana, hadisnya macam mana, hukumnya sholat macam mana. Yang penting sholat itu penting. Kalau aku tak sholat, bapak marah, bapak pukul aku, berarti sholat itu penting. Itu aja mereka. Nah, setelah besar dia baru tahu, oh ini dalilnya sholat itu wajib, oh ini sholat ini rukun Islam. Waktu kecil dia kalau bapak dah marah berarti penting. Nah, itu aja. Wa an Abi Turbata Sayyrat bin Ma'badin al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum selesai tadi ya. Wa farriqu bainahum bil madaji, dan pisahkan antara mereka tempat tidurnya. Kapan? Ketika berumur 10 tahun tak sholat dipukul, dan pisahkan antara laki-laki dengan perempuan tempat tidurnya. Jangan gabung. Ini kan kakak beradik, tak apalah tidur sama. Tak boleh, Bu. Kalau dah 10 tahun pisahkan. Laki-laki perempuan pisahkan. Ini anak-anak zaman dulu dah suruh pisah, apalagi anak zaman sekarang.
La ilaha illallah, anak zaman sekarang ini SD kelas 1 pun dah pandai pacaran. Bayangkan macam mana? Umur 10 tahun pisahkan. Anak laki-laki ini ranjangnya ini ranjangnya ini. Jangan gabung. Pisahkan. Madhaji tempat tidur 10 tahun. Harus dipisahkan. Karena yang seperti itu nanti efeknya tidak bagus kalau digabung. Karena mereka apalagi sekarang nih, anak-anak kecil otaknya sudah otak dewasa semua karena HP. Karena HP itu jadi masalah. Jadi perkembangan kedewasaannya ini terlalu dini, cepat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, wa Nabi Turbata Sayrata bin Ma'badin al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu sabiyya salata li sabi sinin wadribu 'alaiha ibna asri sinin. Ini hadis yang satunya lagi. Ajarilah anak salat ketika berumur 7 tahun, wadribuhu 'alaiha ibna asri sinin, dan pukul anak itu ketika meninggalkan sholat dan dia sudah berumur 10 tahun. Pukul, tapi jangan pukul yang mematahkan, ya, mendarahkan, tapi pukul di tempat-tempat yang tidak berbahaya, cuma bisa membuat efek dia jerah atau takut. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala Abu Dawud murus sabiya bi salati idza balagha sab'a sinin. Menurut riwayat Imam Abu Dawud, perintahlah anak sholat ketika berumur 7 tahun. Itu Qamariyah, bukan Syamsiyah, Hijriyah, ya. Hijriyah itu kalau 7 tahun Hijriyah berarti sebelum 7 tahunnya Syamsiyah atau Masihi. Karena setiap per 30 tahun itu ada perbedaan 1 tahun. Orang kalau berumur 60 tahun Masehi itu berarti dia sudah berumur 62 tahun. Per 30 tahun selisih 1 tahun. Itu secara hitungan. Jadi kalau orang umur 90 tahun berarti 93 tahun. 30 tahun hakikatnya 31 tahun. Rasulullah SAW 63 tahun. Itu kalau pakai Masehi berarti 61. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.